Terima kasih semuanya. Pertama-tama terima kasih juga sudah mendukung Teater Aria. Mungkin karena ini pertama kali lagi balik ke teater setelah 2 tahun dan ibaratnya kembali ke akar gitu. Karena memang pas masih kecil juga aku awalnya dari teater gitu. Jadi ini kembali lagi gitu dan mungkin itu yang ada rasa terharu dan campur aduk yang seperti tadi itu, dan memang di sini aku merasa energi bersama semua pemain itu sangat-sangat terkoneksi gitu sih, dan pastinya sama kakak-kakak juga tadi. Iya, menurut aku sih karena tanpa teater aku nggak bisa seperti ini sekarang gitu, karena maksudnya teater itu awal dari sebelum main film gitu, jadi banyak pastinya yang melahirkan aku ibaratnya teater gitu sih, jadi makanya pasti ada perasaan seperti sedih dan terharu dan seperti yang tadi itu gitu, jadi bersyukur sih yang pasti ya. Dari sekolah waktu itu. Sebenarnya ini kedua kali teater bersama Titi Mangsa, tapi ini berbeda karena aku biasanya mainnya musikal. Aku merasa sangat nyaman kalau aku harus nyanyi atau bergerak di atas panggung, pokoknya dinamis lah, lebih dinamis gitu. Tapi di sini justru banyak banget momen-momen yang aku lebih harus bisa diam, aku lebih bisa mengontrol satu badan aku gitu, dan ini berbeda banget gitu. Kayak aku bilang, walaupun aku bener-bener baru aja habis syuting film horor, tapi ini beda banget gitu, walaupun secara genre mungkin basicnya sama gitu, tapi seperti yang dari tadi aku juga udah bilang, aku merasa aku tuh banyak banget dapet ilmu dari teater gitu. Mungkin kalau Chelsea dari teater ke film, kalau aku justru kebalikannya. Dulu waktu SMA aku pernah teater, tapi nggak terlalu fokus gitu, tapi setelah aku film akhirnya kembali ke teater, maksudnya memulai di teater gitu, ini pertunjukan kedua aku, teater besar gitu ya. Rasanya beda banget sih, beda banget, dan lebih kayak justru moment of refreshing buat aku gitu, karena sesuatu yang baru, set yang baru, ketemu sama teman-teman, proses yang panjang gitu. Itu sih sebenarnya poinnya, aku lebih menghargai proses. Beda sih pastinya ya, maksudnya dari ilmu-ilmunya mungkin basicnya sama gitu, acting, tapi kan mediumnya berbeda, terus cara kita mendisplay actingnya juga berbeda, terus ada hal-hal yang mungkin tidak kita lakukan selama syuting film tapi kita lakukan di teater dan sebaliknya gitu. Kalau aku mungkin karena aku biasanya di panggung besar bernyanyi, jadi buat aku agak lumayan susah gitu, walaupun memang aku udah biasa berakting juga, tapi untuk berdiri di panggung besar dan berakting semua mata tertuju sama kita gitu, dan mungkin tidak bisa ada take 2 gitu ya, nggak kayak di film, itu yang menurut aku jadi tantangan terbesar sih. Gimana sih maksudnya selama ini chemistry-nya gimana? Kita udah kenal ya sih dari sebelumnya. Iya. Kita udah dekat dari sebelum teater ini, jadi waktu ditawarkan teater ini, salah satunya juga kenapa aku mau, karena bisa bekerja sama dengan Chelsea, dengan Bayu, dengan semuanya gitu. Itu yang salah satu kenapa driving force aku pengen ngambil juga. Di sini kita semua belajar bahasa Betawi karena memang latar belakangnya kan dari masa itu ya gitu. Jadi memang lumayan bisa dibilang challenging awal-awal, karena memang itu bukan bahasa yang kita gunakan setiap hari gitu, tapi makin kesini kita semakin lancar, dan mudah-mudahan nanti pas di hari pentas itu kita semua udah sesuai karakter masing-masing. Nggak biasa sih awalnya, cuman sekarang karena tiap hari kita latihan jadi semakin lancar gitu. Jadi memang kalau teater itu harus banyak berlatih sih itu, dan proses bener gitu. Tidak terlambat sama sekali ya kalau kita ngomong dari segi keseniannya. Cuman yang saya lihat di sini Titi Mangsa sudah mulai kita berani menciptakan cerita-cerita yang lebih di luar paradigma begitu, dan di luar rata-rata. Ini juga pertama kita main teater yang juga bergenre horor. Mungkin saya sama ya, dulu kita pernah main bareng ya, saya sama Mika, itu juga sebuah genre tertentu tapi di film. Nah, di sini kita berusaha untuk menampilkan genre horor tapi di panggung. Jadi memang sangat menarik ya, dan agak sedikit berbeda gitu. Sebenarnya passionnya juga sama, kecintaannya juga sama, dan kinerjanya juga sama. Sebenarnya karena ceritanya sendiri sih yang membuat kita jadi benar-benar jatuh cinta dengan si cerita Aria dari Jembatan Ancol ini gitu. Jadi dari penceritaannya, dari latar belakangnya, dari
ini kan juga legenda gitu ya, jadi kayak urban legend yang kita ingin ibaratnya edukasi ini bisa kita sebarkan gitu. Ini loh apa kita sebagai orang Indonesia harus tahu nih cerita rakyat kita gitu. Jadi ibaratnya di situ juga sih, jadi edutainment gitu. Jadi ada edukasinya tapi entertainmentnya, visualnya teater itu sendiri gitu. Oke. Buat teman-teman semua, pokoknya intinya kalau menonton Aria ini mungkin teman-teman melihatnya dari luar ini seperti pertunjukan yang hanya horor aja gitu. Apalagi mungkin kayak udah banyak juga yang menonton dulu sinetronnya, Si Manis Dibakar Cowok, pernah ada filmnya juga waktu itu dibikin. Tapi aku bisa pastikan kalau teater ini punya semua elemen. Ada tentang keluarga, ada tentang cinta, ada tentang penguasa, ada tentang hal-hal yang mungkin bisa relatable dengan orang-orang yang menonton gitu. Jadi menontonnya ini seperti roller coaster lah gitu, nggak cuman hanya horor-horor kaget-kaget aja, tapi banyak sekali elemen-elemen yang mungkin bisa relatable sama orang-orang yang menonton. Jadi aku jamin nggak akan rugi kalau beli tiketnya.